Hampir seluruh herbal yang ada di Indonesia yang saya kenal maupun tidak saya kenal, saya datangkan, saya fermentasi menjadi biang probiotik. Nah, ini. Jadi kalau ditanya apakah saya bangga dengan herbal di Indonesia, sangat bangga saya. Dan saya manfaatkan itu gitu loh. Untuk nanti berbagai keperluan di bidang utamanya sih kesehatan sebenarnya. Tapi nanti masuk ke pertanian juga, ke peternakan dan perikanan. Saya berharap nanti bentuk memasarkan probiotik secara padat, mau boleh lembab, ini kan lembab ya, atau kering, itu menjadi hal yang umum ada di Indonesia dan murah. Itu yang ikut penting juga, sehingga nanti orang menjadi penduduknya sehat, pertaniannya bagus, perikanannya bagus, semuanya bagus. Selamat siang pemirsa Trubus TV dimanapun berada. Saat ini kita berada di Trubus Sentra Agribisnis di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, dan sudah hadir di hadapan kita semuanya ini Om Besuki. Saya pertama kali baru ketemu beliau. Memang beliau juga baru pertama kali datang ke Trubus Sentra Agribisnis. Dan sebelum kita mau bertanya banyak hal yang beliau persiapkan di siang hari ini, saya ingin tanya dulu Om Besuki asal dari mana dan lain sebagainya, untuk saling mengenalkan khususnya untuk kita yang ada di sini karena beliau baru pertama kali juga di sini. Kira-kira dari semenjak kedatangan kemarin ke sini itu apa Om kesannya dari perjalanan di Kabupaten Pasir ini dari Malang? Tentu daerahnya ini kan kalau dilihat dari peta dia berada di bawah, posisinya terpencil. Nah, banyak yang kita share lokasi di daerah ini, kemudian responnya itu untuk kelanjutannya itu kelihatannya berat Om kalau nggak mengunjungi sekaligus lihat kondisi lapangan di sini. Pandangannya kita itu di bagian mana dari Kalimantan yang itu jauh sekali. Gimana? Oke. Sebelumnya terima kasih ya. Nama saya Agus Wadiono Basuki, cuman orang-orang lebih mengenal saya sebagai Agus Beta. Agus Beta. Ya, Agus Beta, maksudnya Beta itu bengkel tani karena saya foundernya, saya adminnya di grup bengkel tani. Beta itu singkatan bengkel tani. Bengkel tani ya. Jadi saya baru tahu juga. Salah satu spesialisasi saya adalah sebagai montir di pertanian. Jadi apapun yang menyangkut agribisnis, kita punya solusinya untuk membuat pertanian jauh lebih baik, jauh lebih sehat, dan jauh lebih produktif dengan biaya yang bisa dikatakan lebih murah, dengan memanfaatkan apapun yang ada di sekitar. Nah itu. Jadi ini adalah salah satu contoh cara kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar untuk nantinya digunakan memaksimalkan apapun yang dikerjakan di sekitar sini. Sini kan banyak, pertama kelapa sawit ya. Terus mungkin budidaya ternaknya juga ada. Terus ada lagi ini apa ini? Kurma dan lain sebagainya, yang dengan cara biasa saya yakin hasilnya begitu-begitu saja, sedangkan tanahnya begitu luas, sehingga keuntungan petani yang mengupayakan budidaya pertanian di sini hanya mengandalkan dari sisi keluasan, bukan dari sisi produktivitas. Ini nanti salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas. Nah, itu dulu. Sebelum masuk ke hal yang lain, Om Agus ini asalnya dari mana? Saya penyuluh pertanian di Kota Malang. Kota Malang. Ya. Sudah lama berarti Om jadi penyuluh pertanian. Saya penyuluh pertanian itu masuknya udah tua sih. Ya, maksudnya udah tua. Iya. Karena waktu bukan itu, karir dari muda ya. Bukan. Masa mudanya terlalu sibuk dengan seni ya. Saya tukang taman, pernah bikin taman rekreasi Sengkaling, pernah Sengkaling. Juga ya yang di Malang itu. Sekarang di UMM itu kan ya, yang dikelola UMM. Juga pernah membuat taman di kebun binatang Ragunan. Cuman enggak, penampilannya bukan seniman. Iya. Justru saya dari muda itu seniman. Iya. Sekarang enggak. Nah, setelah umur 42 tahun ada lowongan di internet untuk direkrut sebagai penyuluh. Nah, sejak itu tahun 2007 itu saya masih jadi penyuluh sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi semula kontrak ya.
ASN baru 1 tahun. Mau pensiun ini malah sudah diangkat jadi ASN. ASN. Unik itu. Nah, pengalaman itu yang kemudian memicu saya untuk berkreasi dengan banyak hal. Jika saya hanya mengajari orang, ya, orang belum tentu melakukan. Akhirnya dengan sebagai penyuluh, selama ini mengajari, saya juga akhirnya mempraktekkan, baik di peternakan, di perikanan maupun sawah dan perkebunan ya. Sekarang saya kerjakan alpukat, durian sama jeruk. Itu latar belakang pengalaman saya. Tapi seninya kan enggak hilang. Biasanya kan seni itu bisa masuk ke lini apa saja, kan masuk yang sekarang digeluti Ya sama Om akhirnya Agus ini. jiwa seni itu akan melihat segala sesuatu lebih detail. Ya. Termasuk dalam hal teknis, saya membuat lebih detail. Nah, meskipun tetap sederhana ya. Baik. Nah, ini apa yang direncanakan untuk bahan-bahan yang sudah disediakan di sini? Ini kan unik Om ya. Ini kan bukan demo masak sebenarnya. Iya, bukan demo masak ini. Tapi semua peralatan yang tersedia di sini ini seperti orang masak. Ditemukan seperti di orang masak. Dapur ya, di supermarket, minuman dan lain sebagainya. Iya. Ini kan dari lingkungan sekitar dan sangat dekat sekali dengan masak-memasak itu. Nah, jadi begini. Kita di Indonesia ini sebenarnya sudah akrab dengan produk-produk yang berbau fermentasi, ya, yang mengandung probiotik. Contoh produk-produk probiotik yang bisa kita lihat di sekitar kita, kalau dari jamu itu beras kencur. Kenapa Jamu beras kencur saya kencur. katakan probiotik? Karena beras kencur ini saat proses pembuatannya itu tidak digodok. Dia kencur mentah, diparut ya, beras mentah juga direndam terus kemudian digiling, disaring ya, terus dikasih air matang dan dikasih gula merah. Setelah itu dibiarkan, dia akan timbul proses fermentasi. Yang starternya berasal dari mikroba yang tersimpan di beras sama di kencur. Terus dikasih gula merah itu. Karena nginep, dia berkembang menjadi minuman probiotik. Sebenarnya formulator di Indonesia banyak. Iya. Ya, contohnya yang buat beras kencur itu. Hanya kencur. beras kencur yang diperlakukan begitu. Semua jamu yang lain selalu digodok, Iya. dimatangkan. Kecuali beras kencur. Beras. Nah, itu. Terus ada lagi pembuatan tape. Pembuatan tempe, ya. Itu juga formulasi yang berasal dari mengembangkan mikroba, berasal dari fungi. Kita bilangnya cuma ragi. Kita tidak pernah merasa aneh makan tempe, malah itu budaya kita ya, makan tempe. Bisa timbul resesi gara-gara kita nggak makan tempe. Iya, itu makanan khas Indonesia. Terus tape ya juga sama. Terus nanti yang lainnya lagi ada lagi terasi. Terasi itu juga protein yang dibuat terfermentasi, daging busuk tapi tidak busuk. Dan orang-orang kita itu ahli dalam membuat itu. Terbukti menjadi suatu pekerjaan, setiap kali bikin tidak pernah gagal. Tapi kalau gagal mereka ruginya banyak. Dan mereka pasti menghindari itu. Nah, kearifan lokal inilah yang menjadi dasar pembuatan probiotik yang saya kerjakan. Di samping hal-hal lain lagi ya nanti ya, hal-hal lain lagi. Nah, kenapa ada bahan-bahan ini? Masing-masing bahan ini sebenarnya mempunyai maksud dan fungsi. Berawal dari ini berawal dari ini kan. Ini probiotiknya. Ini starternya ya. Bahasanya ini ragi. Nah, ragi. Tolong dicium aromanya. Dibuka dikit, dicium. Apa kesan Anda terhadap bahan ini? Ini baunya nggak asing ya, Om. Seperti bau tape ya Pak ini? Ya. Apa saya salah mencium? Betul. Padahal itu semua bahan herbal. Bahan herbal dijadikan satu. Herbal jadikan satu, terfermentasi, tetapi baunya tape. Bener ya? Padahal kalau ini misalnya, ini kan salah satu bahan herbal. Iya. Baunya ya kunyit. Kunyit. Ya, bener ya, keras ya. Kunyit. Begitu pula semua ini kalau kita cium aromanya ya aroma Kunyit. ya aroma bahan itu sendiri, maksudnya yang herbal ya aroma herbalnya kuat. Tapi ini enggak, beraroma tape. Semua probiotik itu ciri khasnya aromanya tape. Akhirnya akan begitu. Dan wangi manis ya.
manisnya nanti berasal dari madu. Berarti salah satu fungsi madu adalah pengganti gula untuk membantu proses mempercepat fermentasi. Berarti ini komposisi madu ada di sini. Ada. Nah, kalau ditanya ini starternya berasal dari bahan apa? Saya sendiri suka buahnya kayak merefresh itu kan. Aduh, meskipun kalau kita cium betul nyegrak, aromanya nyegrak. Ya. Hampir seluruh herbal yang ada di Indonesia yang saya kenal maupun tidak saya kenal, berusaha saya datangkan, saya fermentasi menjadi biang probiotik. Nah, ini. Jadi kalau ditanya apakah saya bangga dengan herbal di Indonesia, sangat bangga saya. Dan saya manfaatkan itu gitu loh. Untuk nanti berbagai keperluan di bidang utamanya sih kesehatan sebenarnya. Tapi nanti masuk ke pertanian juga, ke peternakan dan perikanan. Ini yang food grade. Kalau yang ini yang tidak food grade, ini untuk khusus pertanian. Jadi jenis bakterinya berbeda. Jenis bakteri yang ada di starter ini, yang food grade ini, berasal dari bahan-bahan yang umum kita konsumsi. Misalnya ini ada susu ya. Nah, ini ada susu. Contoh produk susu ini kan juga ada bakterinya. Apa termasuk yang untuk kopi ini juga tadi? Ya. Terus berasal dari buah ya, dari buah-buahan. Terus berasal dari air kelapa muda. Terus berasal dari kalau yang banyak hormon yang dari bunga. Ini kan contoh bunga aja ya. Bunga pisang. Boleh aja pakai bunga yang lain. Misalnya buah Wijaya Kusuma. Terus buah apa lagi? Bunga ya, jenis bunga boleh dimasukkan ke sini. Ini tapi unsurnya enggak terikat maksud saya Om. Artinya harus ini. Enggak harus. Makanya ini contoh pengganti lainnya. Ya, contoh yang kan, tanaman yang digunakan bunganya. Kalau ini yang diambil rimpangnya. Mau jenis rimpang apapun tidak ada masalah. Terus ini contoh yang diambil daunnya. Ini kan kenikir. Bukan. Kemangi nih. Kemangi ini boronnya tinggi. Kita ambil mineralnya. Ini fungsi kesehatannya juga ada. Kalau ini yang seledri. Ya. Tapi kan nggak bisa sembarangan, harus lihat fungsinya dulu, kandungannya. Ini untuk nyuci ginjal bagus. Nyuci ginjal, artinya nanti penggantinya kan harus yang memiliki fungsi yang sama. Ya. Makanya ini contoh. Nggak bisa tiba-tiba diganti kangkung itu kan nggak bisa. Kangkung ditambahkan boleh lah. Ini adalah contoh yang berasal dari sayuran air. Nah, ini genjer. Favorit saya ini. Nah, ini genjer. Kalau kita pakai kangkung boleh lebih bagus. Kalau tambahin dengan sayuran air, selada air boleh. Lebih bagus lagi. Ini contoh mewakili sayuran yang ada di air, ya. Yang mudah ditemukan. Karena kebetulan di sini yang ada itu genjer, saya gunakan genjer. Kan nggak mungkin kita di Grogol sini, tanah Grogol sini kita nyari tadi selada air, masa harus mendatangkan dari Jawa ya toh? Ya apa yang ada yang biasa masyarakat konsumsi. Sehingga saat kita gunakan nanti untuk memperbanyak starter probiotik, orang merasa aman dan nyaman. Udah biasa saya makan juga kok kan gitu ya. Oke. Kalau buah-buahan sama. Nah, kebetulan buah-buahan di sini ini banyak yang juga dari Jawa kayaknya ya sebagian ya. Kayak ini kesemuk ini ya. Semak. Ya, semak ini dari gunung ini, dari Semeru, dari Dieng, pokoknya ini dari gunung ini. Iya. Ada tapi langka di sini. Ya. Ini kita gunakan nanti untuk memperlengkap kandungan probiotik yang ada di sini. Meskipun dulu sudah pakai, tapi dengan adanya ini memperlengkap. Ini bakterinya berasal dari gunung. Jadi di atas gunung ada buah-buahan, hanya ini yang saya tahu. Ini di atas 1.500 tahu saya ya. MDPL. Iya, buah lain kayaknya sulit untuk tumbuh itu di sana, tapi ini bisa tumbuh. Nah, itu contoh. Terus anggur. Ini anggur jenisnya terserah ya. Kalau dari luar boleh, dari dalam negeri juga boleh. Kalau di luar negeri nanti akan memperlengkapi jenis mikroba yang ada di luar bisa masuk ke ramuan kita. Itu kalau yang dari buah-buahan. Dari buah-buahan ada, dari akar ada, dari daun ada, dari bunga ada, yang belum itu dari biji. Biji kemarin harus ada persiapan. Biji-biji itu biasanya saya rendam dulu sampai menjelang berkecambah sehingga hormonnya tinggi, proteinnya tinggi, lah semuanya tinggi itu. Karena posisi dia sudah mau berkecambah. Biasanya yang dipakai biji apa? Ya mau kacang hijau, mau kedelai, mau biji-bijian yang lain,
apapun, karena masing-masing biji-bijian itu nanti juga nutrisinya tinggi dan ada khasiat kesehatan juga. Oh. Nah, itu contoh yang biji ya. Mm. Terus ini buah, kalau buah sudah kita tahu lah manfaat buah-buahan lah, vitamin mineralnya semuanya bagus. Sehingga nanti aroma probiotik yang kita buat tidak beraroma jamu. Nah, misalnya ini kan tidak beraroma jamu. Ini contoh yang udah jadi ya. Permisi. Ini apa? Hasilnya setelah terfermentasi. Ini yang jadi Seperti cairan. beras kencur Om ya? Seperti beras kencur, seperti apa ya, badek, Tadi kalau seperti botolnya apa? Botol Fanta tadi kan nggak ngira kalau ini. Iya. Merahnya dari apa ini? Buah naga. Buah naga. Iya, enggak mungkin kita pakai pewarna. Kita bikinnya kalau bisa seorganik mungkin ya. Nah, seorganik mungkin. Oke, apalagi yang mau ditanya? Kalau ini nanti arahnya ke pertanian, ini untuk dapat hormon yang sintetik ya. Kalau ini kecap ini juga dia terbuat dari proses fermentasi. Ya, hanya untuk jadi gini, bakteri itu dikasih media hidup, tempat hidupnya nanti berasal dari air kelapa muda. Terus kemudian dikasih makanannya ini lengkap. Ini kan 4 sehat 5 sempurna ini. Masih ada herbal ya. Yang mengandung lebih dari 4 sehat ini. Iya, maksud saya begitu. Ada yang karbohidrat, ada yang protein, ada yang apa kayak gitu. Setelah Ini itu apa ini Om? Ini sama dengan yang ini. ini bukan, ini nanti untuk yang mirip ini, cuman ini sudah mengarah kepada starter pembuatan kompos. Khusus untuk pembuatan kompos saja. Ya, kalau ini nanti lebih luas untuk POJ untuk macam-macam bisa. Jenis bakterinya ini dan ini berbeda. Ini tidak beracun. Ini beracun bagi orang loh ya. Bagi orang ini beracun. Karena ada agen hayati. Agen hayati itu adalah mikroba, bakteri maupun fungi yang mampu menginfeksi serangga. Sehingga serangga berdekatan dengan agen hayati ini dia akan mati berjamur. Mati, badannya bengkak karena terinfeksi bakteri. Sehingga kita nanti meminimalisir penggunaan pestisida. Itu adanya di sini. Tapi di situ tidak ada. Kita nggak butuh soalnya. Ternak juga nggak butuh, ikan nggak butuh. Kenapa standarnya ini harus food grade? Tadi kan dicuci di situ ya, dicuci, dirajang, nanti kita blender, kita campur semua, baru kasih starter. Kenapa pakai bahan-bahan yang layak dimakan ibaratnya? Ya supaya kalau kita minum pun kita sehat. Ini yang untuk kualitas food tadi. Ya, food grade tadi. Kenapa saya katakan layak dimakan ya? Supaya kita tidak ragu-ragu jika kita sendiri meminumnya, memakannya itu merasa nyaman, sehat. Pasti kita yakin dong hewan kita kasih pun tidak ada masalah. Ikan kita juga kasih tidak masalah. Kalau kita bicara ikan lele, gurame mungkin kita biasa aja. Siapa yang dipelihara itu cana, arwana gitu. Masa kita mau sembarangan ngasih probiotiknya ya? Dengan probiotik yang sekelas food grade ini, kita benar-benar yakin. Atau kita kasihkan ke murai. Murah harganya juga lumayan. Jalak Bali atau apa-apa yang sifatnya hobis ya. Semuanya mahal-mahal. Pasti kita akan pilih-pilih. Nah, jika kita dari awal sudah memilih bahannya yang layak, kita tidak akan ragu. Ini kan bentuknya serbu ada. Bisa dalam bentuk cairan juga, Om. Bentuk serbu ini sebenarnya saya meniru orang bikin ragi. Sehingga kalau dikatakan formula saya pionir dalam hal probiotik mungkin iya. Tapi dalam hal ide saya bukan pionirnya. Pionirnya adalah orang membuat ragi. Padahal itu probiotik yang dikemas dalam bentuk kering, benar nggak ya? Betul. Dan orang membuat ragi tidak pernah bangga loh. Padahal dia formulator hebat itu. Saya nggak ngerti ilmunya dari mana dulu ya. Kok bisa bikin ragi dijual murah lagi di mana-mana ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya berharap nanti bentuk memasarkan probiotik secara padat, mau boleh lembab. Ini kan lembab, ya, atau kering. Itu menjadi hal yang umum ada di Indonesia dan murah. Itu yang ikut penting juga, sehingga nanti orang menjadi penduduknya sehat, pertaniannya bagus, perikanannya bagus, semuanya bagus. Nah, cuman ide ini kan butuh banyak yang terlibat, banyak yang mendukung karena merasa oh itu memang bagus tuh, masuk akal, saya sudah ngalami itu kearifan lokal kok, bahannya juga sumber daya alam kita sendiri kok. Nah, kita jadi bangga dengan Indonesianya. Gitu.
Jadi sangat memungkinkan untuk semua sektor ini dalam bentuk probiotik ini bisa sangat membantu sekali, Pak. Bisa. Berawal dari ini ya, ini kan saya buat kapsul ya. Nah, ini kan kapsul kalau ya. yang ini kan tujuannya untuk kesehatan, Pak. Ya, nanti setelah jadi cairan, Saya. ini nanti dijadikan cairan kan, seperti ini. Ini bisa digunakan untuk memfermentasi herbal. Tinggal tambahkan madu, maka herbal kita khasiatnya akan meningkat karena banyak yang dipecah. Senyawa-senyawanya di dalam herbal itu dipecah, Dihidupkan maksudnya, Pak. kandungannya juga menjadi lebih dari sebelumnya. Contoh kandungan lebih dari sebelumnya itu begini. Kita ngukus ubi kayu ya. Bandingkan dengan ubi kayu yang sudah dikasih ragi menjadi tape. Makan ubi kayu sepiring kita mungkin bisa lah ya. Tapi makan tape sepiring kayaknya kita mikir-mikir ya, ini udah panas tubuh kita ya. Nah, itu bedanya. Bahannya sama loh pada ubi. Sama. Hanya bedanya di ragi. Proses fermentasi lah kayak itu. Sama dengan herbal nanti difermentasi, ini fermentasi, khasiatnya akan meningkat semua. Untuk konsumsi hari-hari juga bisa. Bisa. Saya ini biasa konsumsi hari-hari ini ya. Yang cair ini. Karena dulu saya penderita mah berat. Saya jadi tukang taman tuh sering minum minuman yang nggak berguna itu ya. Juga kadang jadwal makannya kan kayak gitu. Serampangan. Ya. Atau saya minum kapsulnya ini yang herbal saya fermentasi itu. Terus lagi ini hormon untuk ternak ini bisa bikin ini hormon untuk ternak. Bikin untuk kompos. Ini bukan pakan ternak makanan. Ini ke pakan ternak ini. Untuk pakan ternak. Ya. Untuk memfermentasi makanan ternak gitu maksudnya. Betul, atau untuk minum ternaknya. Untuk minum ternaknya. Atau kita bikin kopi fermentasi seperti ini. Itu kopi, Om. Ini kopi fermentasi. Waduh, iya. Saya harus nyobain, Om. Kopi fermentasi. Aromanya berubah nggak menurut Anda? Wah, ini tetap kayak kopi kapal api nih, Om. Iya. Aroma tetap enak ya. Cuman rasa kopinya bagi orang yang bisa menikmati kopi. Saya tadi bangun tidur. Tidak perlu khawatir. Enggak perlu khawatir. Tapi ini belum beredar ini ya. Bikin sendiri untuk tamu-tamu saya sendiri aja. Saya sekali roasting sekitar 10 kilo hanya untuk konsumsi sendiri. Kan pasarnya artinya orang yang menderita mah ini pasarnya di Indonesia banyak ini Om kira-kira untuk. Karena apa yang saya tangani sudah terlalu banyak. Kopi spesial untuk penderita mah gitu. Iya, yang saya tangani sudah terlalu banyak. Iya, saya bikin produk sendiri, ya. Bikin produk lebih dari 30 item. Masih punya kebun, masih harus ngantor, masih harus mengawasi semua pekerjaan. Pusing saya nanti. Iya. Yang penting saya bisa bikin. Ada yang berkenan untuk melanjutkan ini menjadi ide bisnis tersendiri, kopi yang enak, kopi ala ini bisa nanti. Basicnya probiotik. Apalagi? Iya, ini kan kalau orang yang sehari-hari lihat seperti ini ya fungsinya anggur dan lain sebagainya parsial saja. Iya. Apel makan dan gitu, lain sebagainya. Orang nggak akan memikirkan bahwa dari racikan semua ini ada lahir produk yang luar biasa. Betul, dan bahan-bahan ini semua nanti akan menghasilkan misalnya enzim, misalnya bakteri lokal. Nah, di dalam ini misalnya ya, ini jahe. Nah, ini jahe. Jahe ini untuk tumbuh di dalam tanah, pasti dia bersimbiosis dengan bakteri. Bakteri mengurai sekitarnya, terus sekitarnya yang sudah terurai tadi diserap oleh jahe. Jahe akan tumbuh besar, dia menghasilkan enzim hormon yang juga nanti nutrisinya akan diserap juga oleh bakteri. Dia kan nggak mungkin makan jahenya. Nah, kayak gitu. Sehingga kualitas bakteri yang bersimbiosis dengan jahe ini lebih bagus dibandingkan yang lain. Dia punya kemampuan mengurai antibiotik. Ya, jahe kan salah satu bahan antibiotik atau kunyit atau apa. Antibiotik tinggi tapi bakterinya tahan. Iya. Nah, mirip dengan kita makan cabai sebutir pedes ya. Pedes. Iya, coba kita latih terus tiap hari makan cabai itu. Nanti sepiring nggak terasa kita nggak pedes. Terbiasa. Itu mikroba, ini mol namanya. Berarti dia merubah Betul. Sel Kemampuan. Ya. Merubah kemampuan kita beradaptasi terhadap rasa pedas. Ya. Sama dengan mol tadi ya, bakteri yang ada di kunyit, bakteri yang ada di sini, bakteri yang ada di sini, dan semuanya ini nanti saat kita kumpulkan, dia adalah konsorsium mikroba yang hebat. Kemudian nanti kalau lihat sejarahnya Om Agus kan dari taman dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang berkecimpung di sektor yang sekarang Om Agus tangani ini, literasinya dari mana Om? Kan artinya dari background pendidikan tadi, kemudian ke berbagai hal yang
organik seperti ini itu sumbernya dari mana? Karena saya orang yang bodoh dalam arti pendidikan tidak tinggi. Saya hanya tamat SLTA, Sekolah Pertanian Menengah Atas, SPMA Negeri Angkatan Malang. berapa dulu? Tahun 86. 86. Ya, terus jadi tukang taman kan. Setelah itu ngelamar jadi penyuluh dengan ijazah SPMA toh. Nah, saat masuk jadi penyuluh, Tahun saya berapa penyuluhnya? 2007 saya masuk. 2007. Ya. Saya melihat banyak masalah di pertanian yang saya lihat solusinya selalu memberi masalah. Iya, solusinya memberi masalah malah. Contoh, Menyelesaikan masalah dengan masalah. dengan masalah baru. Iya. Nah, contohnya dikasih pupuk ya. Iya. Pupuk ini malah bikin tanah jadi asam. Kebutuhan pupuk akhirnya makin tinggi. Nah, berarti pupuk tidak menyelesaikan masalah di. Keberhasilannya temporer jadi. Nah, kayak gitu. Terus solusinya apa ya? Ternyata salah satu solusinya adalah memainkan probiotik di dalam tanah. Sehingga probiotik menjadi pabrik pupuk bagi tanah. Apapun diure, senyawanya serap tanaman. Bahkan pupuk pun itu sebenarnya bukan makanan bagi tanaman, tapi bahan makanan. Bahan makanan. Tanaman tidak bisa langsung menyerap pupuk yang berupa senyawa. Senyawa harus dibongkar menjadi ion, menjadi kation, menjadi enzim, dan macam-macam kan gitu ya, benar ya? Berarti itu kerja bakteri. Suburkan tanaman, suburkan tanahnya. Tanahnya dulu disuburkan, tanamannya akan ikut. Terus nanti di hewan juga gitu, di peternakan. Selama ini peternakan kita selalu hasilnya itu nipis. Tahun depan nipis lagi, tahun depan kadang rugi, nipis. Loh, untungnya kapan? Karena sudah biaya terbesar diserap oleh pakan. Dan biaya-biaya lain 60-70%, bahkan sampai 80% biaya budidaya ternak ikan itu pada pakan. Orang sibuk dengan airnya, sibuk dengan teknologinya, sibuk dengan listriknya, sistemnya macam-macam. Tidak pernah sibuk bagaimana irit pakan atau pakan efektif. Nah, ini fungsi probiotik tadi. Seperti ubi tadi, ubi kukus dan tape. Daripada makan sepiring tape, mending makan ubi mending setengah piring tape. Begitu pakan kalau sudah terfermentasi, daripada kita ngasih sekarung mending setengah karung. Terfermentasi dengan bagus, dicerna mudah, energi metabolisme rendah, sehingga daya simpan energinya tinggi, jadi daging. Terus kotorannya sedikit, kolam tidak berbau, kandang tidak berbau. Keuntungannya banyak. Irit lagi nanti. Irit. Basicnya kembali lagi probiotik. Ya, jadi kenapa saya menjadi penyuluh terus kemudian dapat ilmu? Ya karena saya berusaha masuk ke banyak masalah di bidang agribisnis. Selain itu, saya melihat kalau tanamannya bagus, ternaknya bagus, nah orangnya sakit gimana ya? Nggak bisa kerja dong. Terus akhirnya saya buatlah produk yang food grade ini. Food grade. Dulu hanya basicnya untuk kompos, untuk ternak, iya kayak gitu aja. Pertanian aja. Sebaiknya food grade dong, supaya orangnya juga sehat, keluarganya sehat. Karena itu karunia terindah, atau buat apa harta semuanya bagus, ya kita sakit. Betul. Iya kan, sekalian aja. Nah, itu. Terus kemudian ilmunya dari mana? Ilmunya berasal dari kearifan lokal. Yang pertama adalah kearifan lokal. Saya melihat orang bikin beras kencur, bikin tape, bikin terasi, bikin kecap ya. Terus ramuan herbal yang mereka buat. Tiap-tiap daerah itu punya kelebihan tersendiri herbalnya kan. Kalau di sini apa misalnya kayu bajaka ya toh, atau kayu pasak bumi untuk stamina, atau apalagi yang lain. Nanti daerah lain beda lagi. Yang Jawa Tengah bisa dengan purwocengnya, dengan ininya, dengan itunya, di Sumba, di Irian, dengan sarang semutnya, dengan buah merahnya. Berarti aplikatif di mana aja. Saya pikir kenapa semuanya ini tidak dikumpulkan aja. Menjadi satu ramuan ya. Dari satu ramuan ini nanti bisa kita pecah. Mana yang ke ternak, mana yang ke orang, mana yang ke ini. Nah, nanti baru dipecah lagi. Jadi ilmu saya berasal dari ini, semua hal. Kalau saya tidak mengerti, baru tanya ke Mbah. Mbah, gimana ini Mbah? Saya nggak ngerti ini kandungannya apa ini. Ternyata di Google pun sudah ada penelitian-penelitian ya. Yang ya meskipun tidak dalam bahasa Indonesia, karena dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Rusia, dalam bahasa Jepang, saya tidak memahami itu ya saya buka lagi Google yang Translate untuk memantapkan bahwa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan rule secara akademis.